Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapuku selesai kemana? Siram tu si memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Audi Tuleng. Oke, rilalana ye video tak sapo ya melori bahas teman cerita-cerita Audi sih. Ceritana tentang sokok bolongnya. Ceritana sokok bolongnya yang dimana bisa memecahkan satu persoalan, satu masalah yang tidak ada saksinya. Nah, dalam cerita ini juga bisa kita lihat ketegasan dari satu pemerintah yang dulu pernah terjadi. Oke, kisah ini bersumber dari Lontrak Suku Nawajo yang dipublik oleh Kanda kita, Dian Suhardiman Sanusi, di posting kalau tidak salah di grup Facebook atau Sempugi kalau tidak salah. Kisah pokok. Nah, di dalam cerita itu pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri, tepatnya di mana? Di Cinong Tabi, bekas kerajaan Cinong Tabi. Karena kenapa? Kerajaan Cinong Tabi ini sudah bisa dikatakan bubar, kemudian berdiri kerajaan Wajo. Nah, pada saat itu kerajaan Wajo yang dipimpin oleh Batara Wajo pertama, yaitu Latan Ribali, kepemimpinannya sangat diakui oleh rakyatnya pada saat itu. Makanya orang-orang yang berada di luar Wajo memilih mengungsi untuk masuk ke Wajo tersebut. Karena kenapa? Di samping kepemimpinannya hebat, perekonomian hebat di sana, perkebunan, pertanian, semuanya hebat, maka orang berbondong-bondong untuk masuk ke sana, masuk ke Wajo pada saat itu. Nah, kedua pasangan suami istri ini tadi, dia sedang duduk bercerita dengan istrinya. Nah, suaminya mengajak istrinya untuk pindah ke Wajo juga, ke daerah Wajo, dari Cinong Tabi ke daerah Wajo. Nah, riwayatnya meskipun hubungan dari kedua pasangan suami istri ini meskipun umur suaminya jauh lebih tua dari umur sang istri, tapi istrinya tadi menurut. Karena kenapa? Dia ingin menjadi istri yang baik, berbakti kepada suaminya. Nah, keesokan paginya istrinya ini bangun pagi-pagi, mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibawa bekal untuk pergi ke Wajo pada saat itu. Nah, setelah semuanya selesai, pada saat itu panas terik matahari, mau tidak mau dia harus melewati beberapa perkebunan, melewati persawahan untuk sampai ke daerah Wajo pada saat itu. Nah, sebelum dia berangkat, pasangan suami istri tadi berhadap-hadapan, dia sarapan. Sarapan apa yang dimakan? Yaitu beras ketan hitam, puluk bolong. Nek bu soko bolong nasang ugi ya. Sarapannya begitu, soko bolong. Nah, pada saat dia kemungkinan sudah kenyang dan soko bolongnya tadi masih tersisa, dia bungkus, kemudian dia jadikan bekal untuk perjalanannya ke Wajo pada saat itu. Nah, di perjalanan dia melewati sawah. Nah, lalu ini dia galung. Yaro galungnya malampe, veto galungnya malampe tuh. Nah, sabak iya robeni nama loloi karena istrinya ini muda, tenaganya masih kuat, bertenaga, makanya dia duluan melewati sawah tersebut. Yoloi letu, nah lalu yaro galungnya letur capak na galungnya, lepas ni macam sino jawana ujung-ujungnya. Dari kejauhan dia menatap suaminya, dia masih sibuk berjalan di pinggir-pinggir sawah, di tepi sawah.
Dia jalannya sangat lambat akibat bekal yang dipikul juga agak berat kemungkinan, dan kemungkinan juga usianya, jadi dia lambat. Nah, dari kejauhan suaminya ini melihat istrinya didatangi oleh seorang pemuda. Engke kalulu mak dapiri. Waktu mak dapiro kalulu macinottoi. Aku tanya kau nang aku nerima kada. Dia bertanya ke perempuan tadi, siapa laki-laki yang kau pandangi di sana? Oh, dia suamiku. Lantas laki-laki tadi berkata, sungguh malam nasibmu wahai perempuan. Dia berkata, sungguh malam nasibmu wahai perempuan muda. Engkau masih muda. Seharusnya engkau menikahi atau dinikahi oleh seorang pemuda yang tampan, yang gagah, tinggi, gagah berani, giat bekerja, masih kuat. Tidak seperti suamimu itu. Sudah tua, mukanya jelek juga. Kemungkinan pada saat diajak berbicara, pemuda tadi memberikan mantra ke perempuan tadi. Pada saat diajak bicara, perempuan tidak bisa berkata apa-apa. Dan pada saat dia diperintahkan bahwa apabila ada orang yang bertanya ke kamu bahwa siapa suamimu, maka tunjuklah saya. Perempuan tadi menunduk, mengangguk bahwa dengan isyarat iya. Entah karena diberikan mantra atau apa, oleh kapeng yang baca-baca, macin rolai, akrona kalulu. Dari kejauhan, foley mabelai nari na itiro ya kilakena. Terrilake na mite. Maka damagai, bene na itiwi aki kalulu. Ilariannya aki kalulu. Iya nange, tomatoi kasih malalan nilat tuh di kampung yang ratte nih. Wajo, karena tau mite maha kita terri. Bene ko nange nalarian kita we. Makwe. Jokkan masih gak talaforo ri Batara Guru latan ri Bali kamana weddingi angka solusi na wereki atau kamana weddingi na faturunga ki masa untuk sapai beneta jo katongan nak mangolo ki latan ri Bali sebagai Batara Guru pada saat itu. Batara Guru di sini bisa dikatakan juga sebagai raja pada saat itu, karena kenapa? Batara Guru dulu kemudian berpindah menjadi Arumatua. 3 Batara Guru kemudian dilantik, pengangkatan selanjutnya sudah berubah menjadi Arumatua. Nah, setelah kakek tadi menceritakan kronologinya bahwa istrinya dibawa oleh seorang laki-laki, seorang pemuda. Nah, disitulah sikap tegas dari Latan Ribali ini muncul. Dia mengarahkan semua prajuritnya termasuk beberapa Pak Danrang untuk mencari semua wanita yang tidak dia kenal, kemudian didatangkan di depan Batara Guru tadi, di depan Latan Ribali. Nah, dikumpulkanlah semua. Ada beberapa perempuan. Kemudian setelah berkumpul, dipanggillah kakek tadi. Kemudian ditanya bahwa silahkan tunjuk di sana siapa istrimu di sana. Ya, tunjuk nah jelok ni maka dia beneku. Jiro nangit Latan Ribali Batara Guru makutana ri makunrei. Maka apakah benar ini suamimu? Lantas perempuan tadi berkata, suamiku yang itu, yang berdiri di belakang Munat. Dia menunjuk laki-laki yang tadi yang mengajaknya, karena memang di awalnya dia sudah ditanya bahwa kalau ada yang bertanya siapa suamimu silahkan tunjuk saya. Mungkin ini masih pengaruh dari mantra-mantra yang diberikan. Akan tetapi raja pada saat itu Latan Ribali dan beberapa Pak Danrang berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahwa permasalahan ini tidak ada saksi. Ditanya kembali kakek-kakek itu bahwa adakah yang bisa meyakinkan kita bahwa dia adalah istrimu. Kemudian kakek tadi menjelaskan bahwa sebelum saya berangkat dari
rumah Cinontabi ke Wajo, kita berdua berhadap-hadapan memakan sokok bolong, memakan nasi, ya bisa dikatakan nasi yang berasal dari beras ketan, sokok bolong. Nah, kemudian dia mengeluarkan bekalnya, ini masih ada sisanya. Raja kemudian memiliki ide. Nah, begini, silahkan kurung mereka bertiga, simpan di dalam satu rumah, tapi beda kamar. Tidak ada yang boleh keluar dari kamar. Kalau ada yang mau buang air atau BAB, silahkan ditunggu besok pagi untuk buang air, tapi disediakan tempat masing-masing. Nah, keesokan harinya, bajanana pada joka nih, maka biang buang air. Nah, kotoran dari kakek tadi hitam, dari perempuan tadi juga hitam, yang laki-laki yang pemuda tadi coklat. Nah, disitulah pembuktian bahwa memang benar perempuan ini adalah istri dari kakek ini. Disitulah raja mengatakan, silahkan ambil istrimu. Kakek itu langsung bergegas mengambil istrinya dan memeluknya dan meminta maaf. Akan tetapi, karena raja pada saat itu tegas dalam menegakkan hukum, apalagi yang bertentangan dengan peraturan yang ada pada saat itu, kemungkinan aturan-aturan sudah ada pada saat itu bahwa kekejaman atau kekerasan seperti ini harus dihukum mati. Maka pada saat itu, pemuda itu dihukum mati di masa pemerintahan Batara Guru Laten Ribali. Oke, sapoku. Nulis ikunir apa? Cerita tentang sokok bolongnya, maka sokok bolongnya pecahkan nih satu persoalan tentang pernikahan tentang nanya tomatonya si bawa lakinah riwatuna melok mengunsi dari Cinontabi ke Wajo pada saat itu. Ya, sapuku, jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, salam kita pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.